Salah satu yang bikin gue penasaran sama HP ini adalah seberapa buah sih chipset Snapdragon 8 Elite ini, terutama kalau dibandingin sama Dimensity 9400. Habis itu kamera berlekanya gimana? Terus apa aja sih peningkatannya dari Xiaomi 14? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, biar modal gue beli HP ini gak sia-sia, boleh bantuin like video ini ya. Thank you. Ya, mari kita mulai dengan kegiatan wajib, yaitu unboxing. Tapi sekilas aja ya, yang punya box berwarna dasar putih dan sama aja kayak unboxing HP-HP Xiaomi lain. Cuma yang menarik, ada logo Snapdragon 8 Elite guys. Wah, nggak sabar pengen tahu seberapa canggih. Pas dibuka ada box lagi yang isinya SIM ejector, kertas yang kadang berguna, sama dapat case elastis warna hitam kayak biasa tuh. Habis itu ada HP-nya kita kesampingin dulu, terus kabel charger Type A ke Type C dan kepala charger 90 watt. Pastinya langsung disambut sama HyperOS 2 dengan animasi yang sedikit beda nih. Terus berbasis Android 15 yang detail fitur-fiturnya udah gue bahas di video terpisah, kalian bisa cek di sini. Habis itu setup kayak biasa dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan 31 GB dari 256 total punya gue. Dan ada diminta update software juga tuh sekitar 800 GB. Dan kalau kalian lihat bloatware-nya cukup banyak, ya wajar lah karena ini China version. Dan jangan lupa kita masih install Google Play Store-nya dulu. Tinggal ke Get Apps ini dan update aja deh. Habis itu login kayak biasa. Impresi awal gue sama HP ini nggak jauh beda ya sama Xiaomi 14 kemarin. Masih setia dengan kamera modul bergaya kompor 4 tungku. Tapi ini lebih ke kompor premium listrik gitu. Bukan. Cuma walaupun mirip, ada beberapa peningkatan kecil yang gue suka sih. Di antaranya dia punya back yang udah nggak glossy lagi kayak di 14 kemarin, lebih ke frosted. Terus di sekeliling kamera modulnya udah nggak ada gerigi-gerigi gitu ya, dan flashnya dikeluarin. Yang sebelumnya ada bulatan putih sendiri sih, kayak bisul udah mau pecah. Lanjut kita ke sisi depan yang punya ukuran layar masih sama ya, 6,36 inch. Dengan sisi layar pakai teknologi yang namanya Lipo 3D, yang bikin bezelnya bisa lebih tipis lagi tuh. Cakep wih, isinya layar semua. Oh ya, sama buat framenya sekarang udah nggak glossy lagi kayak di 14 kemarin. Lebih ke matte finish gitu, dan ini gue demen sih. Sudut framenya juga dibikin lebih melengkung ya, jadi lebih enak buat digenggam. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, terus di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Sedangkan sisi kiri sama atasnya bersih dia. Untuk infrarednya sendiri dia masih ada, tapi sekarang taruh di dalam kamera modul. Overall, feel genggam HP ini sih enak banget ya, layaknya HP compact lainnya. Pas buat digenggam satu tangan, dengan tebel 8,08 mili dan berat 191 gram. Terus kalau gue bandingin sama iPhone 16 dengan layar 6,1 inch dan Vivo X200 Pro Mini 6,31 inch, bisa dibilang Xiaomi 15 ini lebih tinggi tipis aja sih, dengan lebar yang mirip-mirip. Gue sih cukup happy ya, makin banyak HP-HP compact bagus bermunculan. Lanjut kita ke spesifikasi, mulai dari layar yang punya ukuran 6,36 inch dengan resolusi 1,5K, yang punya refresh rate dynamic dari 1 ke 120 Hz. Peak brightness-nya itu ada di 3200 nits. Buat otaknya dia pakai chipset baru yaitu Snapdragon 8 Elite berfabrikasi 3 nanometer. Yang kali ini cukup spesial ya karena dia pakai desain CPU baru yaitu Orion. Yang penjelasannya kalian bisa cek video gua ini. Buat Antutunya sendiri dapat skor hampir 2,6 juta ya, yang mana angka ini lebih tinggi dari Vivo X200 Pro Mini yang pakai chipset nggak kalah buas MediaTek Dimensity 9400 dengan skor 2,5 juta. Sekarang ini dia Geekbench yang lagi-lagi kalau dibandingin sama Vivo, Xiaomi lebih tinggi. Secara single core sih nggak terlalu jauh, tapi multi core-nya beda hampir 1000 poin. Terakhir untuk 3D Mark stress test, gue sempet jalanin, tapi sayangnya nggak bisa kelar sampai akhir, udah stop sendiri. Kayaknya kena limit sih, jadi app-nya stop gitu. Cuma tenang, masih ada satu hal lagi yang bikin kepo, yaitu tes gaming. Terutama gue penasaran sama suhu dan konsumsi dayanya. Nanti ya. Tapi gue jadi kepikiran deh, haruskah bikin video tawuran chipset antara kedua HP ini? Atau mungkin ditambahin satu lagi A18 Pro iPhone 16 Pro? Kalau setuju, pastiin subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan next video. Habis itu dari sisi baterai, meningkat banget sih dibanding Xiaomi 14, yaitu 5400 mAh. Bener-bener mematahkan ekspektasi HP compact pasti kapasitasnya kecil. Soalnya bisa dilihat juga Vivo X200 Pro Mini kemarin tuh punya bodi kecil tapi kapasitas baterainya di 5700 mAh. Jadi hal ini memungkinkan karena material yang digunakan juga terbilang nggak umum, yaitu pakai silikon.
Jadi sedikit info aja, kalau material yang dipakai kebanyakan sekarang itu pakai namanya graphite. Dan salah satu keunggulan dari silikon ini bisa menyimpan 10 kali lithium ion lebih banyak dari graphite. Atau kalau dibikin simple, bisa menampung lebih banyak energi dengan ukuran yang sama. Nggak cuma HP ini dan Vivo X200 Pro Mini, tapi kalau kalian sempat nonton video Redmi Note 14 Pro Plus kemarin, itu juga pakai teknologi baterai yang sama, punya kapasitas 6200 mAh. Jadi jangan kaget kalau mulai banyak HP-HP yang punya baterai di atas 5000 mAh. Lanjut buat kamera, punya 3 lensa belakang 50 megapiksel dengan backingan Leica-nya, dengan selfie-nya itu 32 megapiksel. Buat spek lainnya, layaknya HP flagship, yaitu udah IP68, dual stereo speaker, NFC, 3D ultrasonic, yang cepet banget sih unlock-nya, dan lain sebagainya. Oh ya, buat HyperOS 2-nya, gue bakal bikin di video terpisah aja kali ya. Karena buat sekarang, informasi yang gue dapat masih dalam bahasa Cina semua. Jadi butuh waktu buat explore. Kalau ada spesifik yang mau gue cek tentang HyperOS 2.0, kabarin aja di komen. Cuman yang jelas dari sisi AI, kalau gue intip menunya, Xiaomi Hyper AI-nya itu cukup rame. Mulai dari Mi AI yang di dalamnya ada voice command, suggestion, scanner, translate, call assistant. Terus di menu selanjutnya lebih banyak lagi, ada AI writing, galeri, interpreter, speech, search, dan masih banyak lagi di situ tuh. Cuma satu yang gue pengen komplain, kenapa logo Xiaomi Hyper AI-nya mirip sama si buah ya? Mending Xiaomi, Bang. Nah, terus bedanya apa sama yang versi Pro? Sebenarnya nggak terlalu banyak. Pertama, jelas dari sisi layar lebih gede di Pro version beserta resolusinya. Habis itu baterai yang terpaut sampai 700 mAh. Untuk kamera ada perbedaan juga, yaitu lensa wide aperture-nya lebih gede di Pro ya. Kalau lensa tele, di Pro-nya itu bisa lebih jauh lagi zoomnya, optical sampai 5 kali, dengan sensor IMX858. Jadi ini tuh sensor yang dipakai sama Xiaomi 14 Ultra. Habis itu ada perbedaan di port USB sama perlindungan layar. Dan terakhir, masih tentang spek. Kalau dibandingin sama Xiaomi 14, ada sedikit peningkatan, yaitu di bagian chipset, kapasitas baterai, dan perlindungan layar. Kayaknya udah sih itu aja. Kalau ada yang kurang, boleh tolong tambahin di komen ya. Oke, sebelum kita lakuin tes gamingnya, mari kepoin bentar sama kamera HP ini. Dan kalau kita lihat secara dynamic range termasuk baik ya, langit dan gedung di belakang bisa diekspos dengan baik. Cuman untuk warna nggak terlalu keluar, lebih mendekati natural di sini. Buat lensa utamanya cukup tajam, bisa dilihat muka si bocil sama blur di backgroundnya cakep banget. Oh ya, buat resolusi video selfie-nya bisa sampai 4K 60 ya, dan kamera belakangnya bisa 4K 60 juga, plus bisa 8K 30. Tadi kalian baru lihat di kamera wide-nya lensa belakang, sekarang gue baru ganti ke ultra wide. Gimana? Terus buat perpindahan lensa dari wide ke tele 2,6 kalinya cukup berasa nih perbedaannya. Lebih saturated saat di tele, sedangkan ultra wide-nya sih cukup minim di sini. Kalau buat foto ya layaknya HP Xiaomi berleica lainnya. Ini dari ultra wide sampai ke 5 kalinya masih bagus. Sedangkan portraitnya dia ada 4 focal length, 23 mili, 35, 60, dan 75. Terus ada color profile Leica vibrant dan authentic, beberapa Leica filter, dan lain sebagainya. Dan gue ada beberapa footage yang bandingin sama Vivo X200 Pro Mini ini. Dan dari yang gue lihat untuk resolusi 4K 60 dari sisi stabilisasi Vivo agak sedikit goyang ya. Sedangkan Xiaomi cukup stabil. Cuma untuk dynamic range walaupun keduanya udah tergolong baik, tapi gedung di Vivo lebih jelas lagi. Kayak lebih ditebelin aja gitu gedungnya. Terus cara shadow lebih keangkat juga ya, dan warna emang lebih keluar di Vivo. Sedangkan Xiaomi kayak yang gue bilang sebelumnya lebih mendekati natural. Untuk kamera belakang hampir mirip, paling Vivo sedikit lebih cerah ya, dan area gelap atau shadownya bisa lebih diangkat. Kalau zoomnya sendiri terutama 10 kali ini, Vivo juga bisa hasilin gambar yang lebih tajam. Cuma ini baru gue bandingin sekilas ya, kabarin kalau kalian butuh video detailnya. Lanjut buat low light sekejap aja, yang hasilnya bisa dilihat sendiri. Dan kayaknya gue lebih suka hasil foto-foto malamnya sih, buat selfie-nya pun masih tergolong baik. Sambil muter-muter orchard guys, lihat dekorasi Natal. Ultra wide, wide, 2 kali. Ganti ke telefoto 5 kali. Ya,
Oke, ini yang gak kalah seru kita nantikan, yaitu tes gaming. Kayak biasa, Genshin Impact highest 60 FPS, gue main di HP ini sekitar 20 menitan. Dan tampaknya game ini udah gak ada apa-apanya sih. Dapat FPS sempurna, mulus di atas 60 FPS. Secara suhu pun terbilang aman banget ya, gue cek cuman di 41,1 derajat. Lebih ke hangat menuju panas aja. Terus baterainya juga tergolong awet, selama 20 menit main tadi cuma berkurang 7%. Dan kalau gue bandingin sama Vivo X200 Pro Mini yang baru gue review kemarin, hasilnya hampir mirip sih. Secara FPS Vivo dapat di 59,9 dan baterai juga berkurang cuma 8%. Tapi yang membedakan di sini adalah suhunya yang terpaut cukup lumayan tuh, 2,5 derajat. Apakah artinya Snapdragon 8 Elite ini punya thermal yang baik? Atau malah cooling sistemnya Xiaomi yang jago? Tuh, gue jadi penasaran pengen cobain Snapdragon 8 Elite dari brand HP lainnya. HP ini punya 5 warna ya, ada hitam, putih, hijau, ungu, sama satu lagi namanya Liquid Silver Edition yang bertekstur metal-metal chrome gitu. Dan jujur ini bukan selera gua sih, apalagi jadi magnet jiplakan sidik jari. Selain itu mereka ada punya 3 warna limited edition dengan back bertekstur kulit buaya kah ini. Di kamera modulnya juga ada tekstur berlian ya, sama di framenya bagian kiri ada 1 titik berlian. Buat kalian dapat nggak sih feel mewahnya? Dan gak sampai sana, Xiaomi 15 juga ada custom edition. Jadi dia nawarin pilihan frame hitam atau putih dan banyak pilihan warna. Total ada 20. Dan kalau digabungin sama 2 frame tadi, jadi keseluruhan ada 40 kombinasi. Buset, pusing dah tuh ngomongin warna HP ini. Tapi kayaknya itu cuma ada di Cina sana. Lanjut variannya ada 4 ya, dari 12 plus 256 sampai 16 plus 1 tera. Yang harganya mulai dari 9,9 sampai 12 jutaan. Tapi ingat, ini harga konversi langsung dari Cina sana ya. Kalau kalian mau import bakal lebih mahal karena butuh bayar pajak dan ongkirnya. Sedangkan buat launching di Indonesia sendiri, kalian mesti sabar sih beberapa bulan lagi. Karena kalau mengacu Xiaomi 14 kemarin, mereka launching di Indonesia itu sekitar akhir Maret. Jadi masih cukup lama. Cuman pertanyaan gua kali ini, apakah Pro versionnya bakal dimasukin juga nggak ya? Mengingat Xiaomi 14 di series kemarin kan ada Pro-nya tuh. Apakah teman-teman antusias sama varian Pro HP ini? Dan terakhir, kalau ada yang masih mau dikepoin sama HP-nya, boleh kasih tahu di komen ya. Thank you.